Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizik mau bertanya, mewakili pertanyaan dari Bapak Firdaus, bagaimana hukumnya anak wanita dikhitan? Boleh nggak menurut agama? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang datangnya dari saudara Muhammad Rizik Al-Ghifari yang mewakili pertanyaan yang datangnya dari Bapak Firdaus ya. Berkenaan dengan hukum wanita yang dikhitan. Hukumnya boleh apa kagak? Ini Bapak Firdaus menanyakan demikian. Kalau perempuan disunatin hukumnya boleh apa kagak nih? Kata Bapak Firdaus. Saudaraku ikhwan fillah, bahwasanya khitan itu merupakan perintah Allah yang ada dalilnya, baik yang mengacu pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Al-Quran yang merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sunnah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengacu pada Al-Quran yaitu yang termaktub pada surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah katakan, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah engkau ikutilah agama Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudari kalian, jamaah rahimakumullah, di antara syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masih berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah pelaksanaan khitan. Beberapa ulama menetapkan hukum wajib khitan karena syariat khitan itu tidak dihapus oleh syariat Nabi Allah Muhammad SAW. Namun saudaraku, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum sunat untuk anak perempuan. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan tidak, dan ada juga yang memandang itu pemuliaan atas perempuan. Mazhab Syafi'i sendiri berpandangan hukum khitan ialah wajib atas laki-laki dan juga wajib atas perempuan. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak memandang khitan atas perempuan dari sisi hukum taklifi, melainkan afdaliyah, yaitu keutamaan. Karena berhujah kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, bahwasanya khitan itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat perempuan. Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, khitan buat wanita hukumnya tidak wajib. Saudaraku ikhwan fillah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu sama-sama bisa kita lihat bagaimana penjelasan dari Syekh Ibnul Khumam. Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanafi yang wafat pada tahun 681 Hijriah. Di dalam kitab Fathul Qadir yang menjelaskan bahwasanya khitan itu memotong sebagian dari zakar kemaluan laki-laki dan fardhinya kemaluan perempuan. Hukumnya maka sunnah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan itu merupakan sebuah kemuliaan. Dan juga kemudian pendapat Syekh Az-Zailai, beliau salah seorang daripada ulama mazhab Hanafi yang wafat di tahun 743 Hijriah. Di dalam kitab Tabyin Al-Haqa'iq, Syarah Kanju Ad-Daqa'iq, yang menulis bahwasanya tidaklah sunnah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki karena dapat menambah keintiman dalam berhubungan suami istri. Subhanallah. Terutama seorang wanita. Kalau wanita ini keuntungannya luar biasa ya. Berkhitan dapat menetralkan nafsu syahwatnya dan dapat mencerahkan wajah dan juga dapat memuaskan pasangannya. Subhanallah. Namun apabila salah dalam melakukan khitan bagi wanita misalnya dengan cara dipotong ya, bahkan sampai habis, Masya Allah, maka membuat dia akan sama dengan benda mati dengan pasangannya, maka tidak ada rasa sedikit pun dengan pasangannya. Makanya tata cara pelaksanaan khitan untuk perempuan menurut ajaran Islam adalah cukup dengan menghilangkan selaput yang menutupi
klitorisnya, digores sedikit saja. Tidak boleh berlebihan, apalagi sampai dipotong. Dalam ajaran agama juga tidak boleh melakukan yang berlebihan. Hal ini berdasar kepada suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ummu Atiyah menceritakan bahwa di Madinah dulu ada seorang wanita yang berprofesi sebagai pengkhitan wanita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita tersebut, kata Rasulullah, la tunhiki fa inna dzalika akhza lil mar'ati wa habbu ilal bahri. Dikatakan janganlah dihabiskan, sesungguhnya itu akan menguntungkan wanita dan lebih dicintai oleh suami. Nah, dari apa yang saya sampaikan, menurut hemat saya, tak lepas dari perbedaan ulama mahzab, maka untuk anak wanita lebih baik dikhitan agar mendapatkan keuntungan di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab.